Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan membahas dan menganalisis sebuah partai pilihan dari turnamen WR Chess Masters babak kedua pada 17 Februari lalu yang mempertemukan dua pecatur muda asal India, yaitu Gukesh yang memegang buah putih dan Praggnanandhaa sebagai pemegang buah hitam. Partai ini selesai hanya dalam 32 langkah saja, akibat dari sebuah pancingan putih dengan kudanya. Langkah pertama dimulai dengan E4, kemudian E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Pembukaan Italia atau Gioco Piano dimainkan mereka di sini. Lanjut pion ke C3, kuda F6, D3, D6, B4. Variasi main lain dimainkan mereka. Gajah mundur saja ke B6. Putih terus melancarkan badai pion di sayap menteri untuk menjebak gajah hitam dengan pion ke A4. Lalu ditahan saja oleh hitam dengan pion ke A5 dan putih menyerang kuda hitam dengan pion B5. Kuda lari ke E7, putih rokade saja, kuda hitam bermanuver ke G6 untuk bekerja sama dengan kuda di sebelahnya. Putih melanjutkan perkembangan kudanya ke D2. Hitam rokade, gajah B3 untuk menyediakan petak C4 bagi kuda. Pion C6, hitam tidak membiarkan pion-pion putih menciptakan rantainya di sayap menteri. Kuda C4 mensentralisasikan kuda sambil mengancam gajah hitam. Gajah kabur saja ke C7. Putih melanjutkan perkembangan perwira minornya dengan gajah ke G5, melakukan pin pada kuda F6 hitam. Dan hitam segera berinisiatif memancing pertarungan di petak pusat dengan mendorong pion ke D5. Putih langsung memakan kuda hitam, gajah makan kuda F6 untuk mengurangi tekanan kuda hitam pada petak-petak pusat. Dibalas saja oleh menteri makan F6, lalu pion E makan D5 untuk menyederhanakan tensi di tengah. Namun hitam tidak langsung membalas memakan pion tersebut, tetapi memainkan gajah G4 terlebih dahulu untuk mempin kuda putih dibantu dengan ancaman menteri hitam, sehingga mengancam terjadinya pion tumpuk putih di lajur F. Putih mengusir gajah hitam dengan kudanya ke E3. Gajah ditarik mundur ke H5. Pilihan lain bagi hitam di sini yaitu langsung memakan kuda putih dengan gajahnya. Menteri makan gajah, menteri makan menteri, dan pion makan menteri. Lalu pion C makan B5, pion A makan B5. Tercipta pion tumpuk bagi putih di lajur F. Namun posisi secara analisis engine masih tetap berimbang. Hitam lebih memilih mempertahankan pin pada kuda F3 putih dengan gajah ke H5 dan masih mau mencari kombinasi yang lainnya. Putih menyederhanakan pion lagi dengan pion D makan C6. Hitam balas memakan pion. Kemudian putih memakan pion C6 lagi dan E4 untuk mengancam kuda dan membuka juga ancaman menteri hitam pada pion C3. Dimakan saja pion tersebut, D makan E4, dan hitam menambah perwiranya untuk memberi tekanan pada kuda F3 putih melalui kuda ke H4. Putih melakukan counterplay di tengah dengan mengancam menteri hitam, kuda D5. Menteri hitam menghindar terlebih dahulu ke H6. Di sini ancaman hitam adalah kuda makan kuda, skak, pion makan kuda, gajah makan pion mengancam menteri, menteri makan gajah, dan menteri makan H2 skakmat. Oleh karena itu, putih memainkan benteng ke E1 untuk mengosongkan petak F1 untuk rajanya kabur, sekaligus mengaktifkan benteng di lajur E. Kemudian hitam mencoba sebuah langkah kombinasi dengan gajah makan H2 skak. Kuda putih tidak mungkin memakan gajah tersebut karena sedang dipin oleh gajah hitam dan menteri putih akan dimakan. Dan raja putih ke H1 juga berbahaya karena raja putih akan berada segaris dengan menteri hitam. Maka putih menggeser rajanya ke F1. Kemudian hitam benteng A7 menjaga petak C7 dari dorongan pion putih dan menteri D3 untuk melepas pin yang sangat ketat dari hitam.
Hitam langsung saja mengambil kesempatan untuk menciptakan pion tumpuk bagi putih dengan gajah makan F3. Dibalas makan dengan pion, G makan F3, dan menteri makan C6. Mengambil pion gratis sebelum pion tersebut maju dan merepotkan hitam. Kemudian putih langsung memanfaatkan pion tumpuknya di lajur F untuk menguasai pusat, yaitu pion ke F4. Menteri H6 bersama gajah mengincar pion F4 putih. Kemudian dimajukan saja pion F4 tersebut ke F5 dan benteng B7 mengancam hanging piece putih, yaitu gajah putih di B3. Dan putih menjaganya dengan benteng A ke B1. Lalu hitam menambah pelurunya dengan menumpuk benteng F B8. Gajah putih menghindar saja ke C2 dan mengajak pertukaran benteng. Menteri G5, ada sebuah ancaman menteri ke G2. Putih menyederhanakan bentengnya terlebih dahulu, benteng makan B7, benteng makan B7. Kemudian putih mendorong pion ke E5. Putih melihat adanya potensi dari kedua pionnya untuk membuka serangan dari tengah. Kemudian hitam melakukan suatu langkah blunder yang sangat fatal, yaitu benteng B2. Ini adalah suatu kesalahan yang nantinya akan langsung dimanfaatkan putih. Lihatlah baris terakhir pertahanan hitam, tidak ada benteng yang menjaga. Di sini putih memainkan suatu langkah paksaan, langkah yang tidak diduga-duga, yaitu kuda E7 skak. Jika menteri tidak memakannya dan raja hitam bergeser ke F8 ataupun ke H8, ingat baris terakhir pertahanan hitam sudah tidak ada benteng yang menjaga dan putih mempunyai ancaman menteri ke D8 skakmat. Maka mau tidak mau menteri makan E7. Dan putih sekali lagi melakukan langkah paksaan dengan pion didorong ke F6. Lihatlah susunan baterai dari menteri dan gajah putih menjadi terbuka dan mengancam H7. Dan di sini tanpa berpikir panjang lagi, hitam langsung menyerah. Jika pion makan pion F6, menteri makan H7 skak. Raja mau tidak mau ke F8 dan skakmat oleh menteri di H8. Jika menteri hitam bergeser ke C7 atau E8 atau F8 dengan maksud tetap menjaga petak D8 dari menteri putih, maka putih akan langsung memainkan menteri H7 skak, raja F8, dan skakmat juga oleh menteri H8. Jadi di sini, jika hitam masih mau selamat dari skakmat, maka mau tidak mau harus merelakan menterinya hilang. Langkah terbaik hitam di sini adalah pion G6 untuk menutup ancaman dari susunan baterai menteri dan gajah putih. Setelah pion makan menteri, hitam sudah tidak bisa menghentikan pion E7 putih. Kalaupun benteng kembali ke B8, ada menteri D8 di sini. Kembali ke posisi yang sebenarnya, itulah mengapa di sini hitam langsung menyerah. Langkah benteng hitam ke B2 tadi adalah langkah kunci bagi kemenangan putih, di mana hitam tidak mengkalkulasi taktik bayangan yang bisa dimainkan putih. Coba kita kembali ke sini. Menurut Stockfish, langkah terbaik hitam untuk masih bisa mengimbangi putih adalah menteri ke G2 terlebih dahulu. Raja E2, kemudian hitam menutup diagonal menteri dan gajah putih dengan pion G6. Jika putih mendorong pion ke F6 untuk menjepit raja hitam, maka menteri G3 skak terlebih dahulu. Kalau raja kembali ke F1, hitam bisa mencoba mencari remis dengan memainkan langkah yang sama dengan sebelumnya, yaitu menteri G2. Jika raja putih kaburnya ke D2, dilanjutkan skak garpu dengan kuda F3. Raja C1 dan benteng hitam mundur ke B8 untuk menjaga baris pertahanan paling belakang. Jika di sini pion ke F3 untuk menutup skak, menteri G2, raja D1, dan hitam bisa memaksa pertukaran menteri dengan menteri F3. Sehingga hitam masih bisa mengimbangi posisi dari putih.
Itulah tadi pertandingan seru antara dua pecatur muda berbakat dari India, yaitu Gukesh dan Pragnananda. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil dari partai ini. Sekian pembahasan pada video ini, semoga bermanfaat.